Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Maulidan, kelas 10 MIPA 5, nomor absen 13. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal fisika. Soal yang pertama, Eko akan pergi ke kota D dari kota A melalui kota B dan C menggunakan sepeda motornya. Kota A dan B terpisah sejauh 55 km, ditembus selama 75 menit. Kota B ke kota C berjarak 80 km, ditembus selama 90 menit. Sedangkan kota C ke kota D berjarak 40 km, ditembus selama 45 menit. Maka kelajuan rata-rata yang dialami Eko adalah, dari soal tersebut diketahui jarak kota A dan B 55 km, ditembus selama 75 menit. Jarak kota B ke C 80 km, ditembus selama 90 menit. Jarak kota C ke kota D berjarak 40 km, ditembus selama 45 menit. Dari soal tersebut ditanyakan kelajuan rata-rata yang dialami Eko. V berapa? Rumus V adalah total jarak dibagi total waktu. Total jarak satuannya kilometer. Total waktu satuannya jam. Di dalam soal hanya waktu tersebut menit, jadi kita harus rubah ke jam terlebih dahulu. Maka nanti ini dijumlah terlebih dahulu lalu dibagi 60, atau bisa juga sendiri-sendiri dibagi 60, 75 bagi 60, 90 bagi 60, 45 bagi 60. Jadi total jarak ini jarak 55 km, 80 km, 40 km, ini dijumlahkan semua. Jadi 55 ditambah 80 ditambah 40 per total waktunya ini sejumlah baru dibagi dengan 60. 75 ditambah 90 ditambah 45 per 60. Ini waktunya kita hitung terlebih dahulu. Menjadi total jaraknya menjadi 175. Waktunya ini jumlah waktunya menjadi, jadi ini 75 plus 90 ditambah 45 per 60, hasilnya 3,5 jam. 175 dibagi 3,5 sama dengan 50 km per jam. Jadi kelajuan rata-rata yang dialami Eko adalah 50 km per jam. Soal yang kedua, gambar berikut, gambar ini ya, mendeskripsikan sebuah pesawat tempur diterbangkan dari D kapal induk. Ini kapal induk ya. Pesawat harus memiliki kecepatan tertentu untuk tinggal landas. Panjang landasan X minimal yang dibutuhkan adalah, nah dari soal tersebut diketahui
A atau percepatan sama dengan 31 meter per second. V atau kecepatannya 62 meter per second. Yang ditanyakan adalah panjang landasan X minimal yang dibutuhkan. Jadi S adalah bla bla. Yang pertama kita harus mencari waktunya dulu. Dari rumus V sama dengan F0 plus A kali T. Ini V-nya kita masukkan 62 meter per second, kita masukkan ke sini 62. F0-nya ini 0 plus percepatannya 31 meter per second. Waktunya yang kita cari 62 31 T. T kita pindah ruas menjadi bahagia. T sama dengan 2, jadi waktunya adalah 2. Nah, kita baru bisa mencari panjang landasannya, yaitu S sama dengan F0 T plus setengah A T kuadrat sama dengan F0 nya 0, T nya 2 plus setengah percepatannya 31, T nya 2 kuadrat. 0 kali 2 0 plus setengah kali 31 kali 4. Ini bisa kita coret. Jadi panjang landasan 62 meter. Jadi panjang landasan X minimal yang dibutuhkan adalah 62 meter. Soal yang ketiga, posisi suatu benda dinyatakan dengan persamaan R 20T plus 3T kuadrat ditambah 5T plus 2T kuadrat dengan R dalam meter dan T dalam sekon. Besar percepatan saat benda bergerak 2S sebesar. Yang pertama, kita lakukan R sama dengan 20T ditambah 3T kuadrat I ditambah 5T ditambah 2T kuadrat J. Diperoleh rumus dF per dt sama dengan 20 plus 6TI. Ini kenapa T-nya ditulis ini, kenapa ini ada T, karena ini T kuadrat dan ini 6 diperoleh dari 3 kali 2 ditambah 5 ditambah 4T ini sama T karena ini T kuadrat dan 4 karena 2 kali 2 J. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, dF per dt sama dengan 6I plus 4J. Nah, untuk 2 second sama dengan 20T plus 3T kuadrat ditambah 5T ditambah 2T kuadrat sama dengan 20 kali 2 karena T nya 2 ditambah 3 kali 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 ditambah 2 kali 2 kuadrat diperoleh 52I plus 18J M, atau juga bisa
cari dengan percepatan sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat, ini 6 kuadrat dan 4 ini boleh dari ini. Jadi 36, akar 36 ditambah 16 sama dengan akar 52. Akar 62 adalah 2 kali akar 13 M. Jadi soal yang keempat, seekor kuda yang berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon ingin melewati parit seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika G atau gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka perbedaan ketinggian atau H adalah yang dari soal tersebut diketahui F sama dengan 10 meter per sekon. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang dicari H sama dengan berapa? Ini X-nya 5 meter. Nah, yang pertama kita mencari T-nya dulu melalui rumus X sama dengan V kali T. Sama dengan X-nya ini 5, ini 5 sama dengan V-nya 10 kali T. T sama dengan 5 bagi 10. T sama dengan 0,5. Nah, kita selanjutnya menggunakan rumus Y sama dengan F0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat min Y sama dengan F0 nya 10 sin tetanya 0 derajat kali 0,5 min setengah kali 10 kali 0,5 kuadrat min Y sama dengan 10 sin 0 derajat itu hasilnya 0 kali 0,5 hasilnya 0. Jadi 0 min setengah kali 10 kali 0,25. Ini bisa kita sederhanakan. Min 5 kali 0,25 hasilnya minnya sama dengan min 1,25. Y sama dengan ini sama dengan 1,25 meter. Dijadikan ke senti jadi 125 cm. Jadi hanya adalah 125 cm. Soal yang terakhir, perhatikan gambar bagian dari sepeda berikut ini. Saat pedal dikayu dengan kecepatan sudut 30 putaran dalam 1 menit, berapakah kecepatan sudut gear belakang? Ini gear belakang. Nyatakan dalam radien per sekon. Dari soal tersebut diketahui omega 2 nya 30 rpm. Jari pertama 8 cm, jari kedua 12 cm, jari ketiga 4 cm. Pertama, kecepatan sudut gear belakang
W sama dengan 30 rpm. Jadi 30 kali 2 kali pi kali radien per 60 gini. Coret 1, coret 2. Nah, yang kedua, hubungan roda 1 dan 2 sepusat. W1 omega 1 sama dengan omega 2. Omega 1 sama dengan pi. Hubungan roda 2 dan 3 beda pusat. V1 sama dengan V3. Omega 1 kali jari-jari 1 sama dengan omega 3 kali jari-jari 3. Omega 1 pi sama dikali 8 sama dengan omega 3 kali 4. 8 pi sama dengan 4 omega 3. 8 pi per 4 sama dengan omega 3. Bisa kita coret 1, 2. Omega 3 sama dengan 2 pi. Jadi omega 3 bisa kita tulis 2 pi, satuannya radien per sekon. Jadi kecepatan sudut gir belakang adalah 2 pi radien per sekon. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.